Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Pak Gubernur dan seluruh jajaran yang hadir pada kesempatan kali ini. Yang saya hormati para bupati, wali kota, atau yang mewakili yang hadir pada kesempatan kali ini. Dan juga yang saya hormati Pak Kepala Perwakilan, Pak Yamin, dan seluruh jajaran dari teman-teman BKKBN, baik yang di kantor perwakilan maupun juga para penyuluh yang hadir, para kepala-kepala dinas, OPD, KB dari Provinsi Sulawesi Barat maupun dari kabupaten kota yang hadir pada kesempatan kali ini, para mitra, organisasi profesi dari IDI, IBI, POGI, ataupun juga organisasi profesi yang lain, dari kantor Kementerian Agama dan juga dari jajaran institusi vertikal yang hadir, unsur Forkompinda, baik dari provinsi maupun kabupaten kota yang hadir pada kesempatan kali ini, dan juga seluruh tamu undangan dan jajaran TNI Polri yang berkesempatan hadir pada kesempatan kali ini. Atas nama BKKBN, tentu kami mengucapkan syukur, alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini bisa diselenggarakan Rakerda untuk program Bangga Kencana dan juga percepatan penurunan stunting di Sulawesi Barat. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan di sini. Kami akan share beberapa materi. Yang pertama, bahwa sesuai dengan amanah dari Bapak Presiden, kita menghadapi Indonesia Emas memang harus bisa mewujudkan cita-cita untuk bebas dari kelaparan. Dalam hal ini, maka kemudian Bapak Presiden sangat memberikan perhatian yang besar terhadap masalah kemiskinan ekstrim dan juga masalah stunting menjadi bagian atau ancaman terhadap masalah kelaparan, kepenuhan gizi. Begitu juga tentu masalah kesejahteraan yang terkait dengan kesehatan ibu dan bayi yang memang harus baik, dan juga kematian ibu, kematian bayi, tentu janji kita pada Sustainable Development Goal untuk bisa menurunkan angka kematian ibu, kematian bayi menjadi sangat penting. Ini semua adalah untuk mengawal Indonesia Emas, di mana jumlah penduduk kita yang mayoritas usia produktif, kalau tidak berkualitas, maka usia produktif tersebut hanya menjadi usia konsumtif, tidak bisa menghasilkan produk dalam keluarga ataupun justru menjadi beban keluarga dan masyarakat. Oleh karena itu, kemudian arahan Bapak Presiden, kita lebih fokus untuk menyiapkan bonus demografi tahun 2025-2035 ini, harus kita betul-betul menciptakan keluarga yang sehat, produktif, dan berkualitas. Program Bangga Kencana, pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana tentu menjadi tulang punggung di dalam mencapai hal tersebut. Dan generasi milenial, juga post-milenial, yang juga menjadi tulang punggung harapan masa depan dalam rangka pencapaian bonus demografi. Ketika ada data-data yang mengejutkan kita bahwa kemampuan intelektual kita masih rendah dibandingkan bangsa lain, tentu kita tidak perlu terlalu berkecil hati, karena sejarah menunjukkan bahwa kita sebetulnya bangsa yang cerdas, mampu berkarya besar di masa-masa lampau. Oleh karena itu, sekarang kita harus bangkit, kemudian kita harus memenuhi gizi kita, karena saya yakin masyarakat yang ada di Sulawesi Barat sumber-sumber makanan sudah cukup, ya. Dan memang kemudian ada indeks
Human Capital Index yang juga kita harus masih bekerja keras karena ini adalah sangat dipengaruhi oleh masalah yang terkait dengan stunting ya. Ibu bapak sekalian yang saya hormati, kalau kita lihat maka strategi secara nasional dalam percepatan penurunan stunting, kita punya kebijakan yang sudah lebih fokus, yaitu kepada sasaran di mana di sana ada remaja, kemudian ada ibu hamil, kemudian juga ada ibu menyusui, kemudian juga tentu balita, terlebih kepada mereka yang ada di bawah usia 2 tahun. Inilah yang dikatakan 1000 hari pertama kehidupan adalah usia kurang dari 2 tahun. Maka amanah dari Perpres ini kemudian kita harus sekali lagi menjaring kelompok sasaran yang sangat potensial untuk bisa menurunkan angka stunting. Dan pilar-pilar yang sudah ditetapkan mulai dari membangun komitmen, kemudian juga bagaimana merubah perilaku, dan juga konvergen fokus pada data, kemudian juga peningkatan sumber daya pangan, dan jangan lupa kita membangun sistem yang baik, data, informasi, dan inovasi. Bapak Gubernur dan Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, kalau kita bicara terkait dengan stunting, maka kemudian kita bisa melihat bahwa faktor yang berpengaruh terkait dengan stunting ini adalah ada faktor lingkungan, di mana faktor lingkungan bisa kita katakan sebagai suatu ekosistemnya. Di sana ada sanitasi, ada air bersih, ada masalah pendidikan, masalah kemiskinan. Kemudian ada faktor yang lebih spesifik, yaitu bagaimana kondisi perempuan yang mau hamil, yang hamil, dan kemudian juga bagaimana selama 1000 hari pasca melahirkan, menyusui, apakah ibu dan bayi dalam keadaan sehat atau tidak. Ini adalah faktor-faktor spesifik. Ya, tentu kalau kita punya uang yang banyak dan kita punya waktu yang panjang dalam rangka mencapai target 14%, semua ini kita sentuh. Air bersih kita bangun semua, jamban sanitasi kita bangun semua, pendidikan kita selesaikan, kemiskinan kita selesaikan. Kalau kita itu punya uang unlimited, banyak sekali, dan punya waktu cukup. Akan tetapi Bapak Ibu sekalian, yang kita lihat bahwa waktu tinggal 2 tahun untuk mencapai angka 14% sesuai dengan cita-cita Presiden, dan anggaran tentu sangat terbatas. Nah, oleh karena itu, strategi yang harus dilakukan adalah kemampuan untuk membangun ekosistem sesuai dengan kapasitas fiskal keuangan daerah tetap dikerjakan. Meskipun tentu kita membangun jamban hari ini, bangun sanitasi hari ini, bukan berarti terus tahun depan stuntingnya turun. Karena pengaruh pendidikan, kemiskinan, jamban, sanitasi, air bersih, ini tentu pengaruhnya panjang. Pengaruhnya besar tapi panjang. 70% pengaruhnya, tapi untuk jangka panjang. Kalau Bapak Ibu sekalian menyelesaikan masalah ekosistem ini, maka nanti 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, tentu di Sulawesi Barat akan minimal angka stuntingnya. Akan tetapi dengan jumlah kemampuan ruang fiskal yang terbatas, waktu yang terbatas, maka selain kita tetap melakukan perbaikan ekosistem, jangan lupa fokus kepada faktor spesifik. Bagaimana di Sulawesi Barat berapa yang nikah dalam waktu 1 tahun? Semua yang nikah harus diperiksa sebelum nikah. Kalau bisa 3 bulan bagus sebelum nikah, tapi kalau seandainya banyak yang mendadak nikah, tetap diperiksa
HB-nya berapa, lingkar lengan berapa, sederhana sekali, tidak perlu yang mahal-mahal. Apabila HB-nya rendah, lingkar lengannya kurang dari 23,5, masuk dalam LC male, maka mereka ini boleh nikah, terutama yang umurnya sudah cukup. Tetapi kalau bisa tidak hamil dulu, karena kalau hamil menghasilkan stunting baru. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, sebetulnya kalau kita ingin menyelesaikan yang semua yang mau hamil, dalam hal ini nikah, hamil, dan melahirkan, jumlahnya tidak terlalu besar. Jumlahnya tidak terlalu besar di Sulawesi Barat. Kalau di Sulawesi Barat itu jumlah penduduknya 1,4 atau juta misalnya. Saya mohon maaf, mungkin datanya yang tepat, Pak Gubernur paling tahu. Maka kita lihat di Sumatera Barat memang di Sulawesi Barat memang angka kelahirannya masih cukup tinggi. Masih cukup tinggi. Maka kita bisa menghitung dari 1,4 juta itu, setiap 1 juta di Sulawesi Barat bisa melahirkan bayi baru setiap 1 jutanya sekitar 18.000 kehamilan. Kalau ada 18.000 kehamilan dalam 1 juta di Sulawesi Barat, maka kalau 1,4 juta bisa dipastikan kelahiran di sana bisa mencapai sekitar 25.000. 25.000 setahun. Boleh dicek nanti, kurang lebih sekitar 25.000 setahun. Jika 25.000 setahun, maka sebetulnya yang berisiko untuk melahirkan anak stunting sekitar sepertiganya. Dalam hal ini bisa mencapai 8.000 ataupun paling tinggi 10.000. Sudah ada tim pendamping keluarga yang bisa mendampingi keluarga-keluarga itu untuk kemudian nanti bersama-sama kita tapis ibu-ibu yang hamil, ibu-ibu yang menyusui, mereka yang mau nikah. Oleh karena itu, kalau kita lihat tim pendamping keluarga yang ada di Sulawesi Barat ada 2.859. Kalau tadi saya katakan yang hamil kurang lebih 25.000 setahun, maka sebetulnya tim pendamping keluarga yang terdiri dari bidan, PKK, dan penyuluh KB ini setiap tahunnya hanya cukup mendampingi 10 orang setahun, hingga belum tentu sebulan mendampingi satu. Saya memperkirakan pernikahan yang ada di Sulawesi Barat tidak sampai 15.000 setahun. Kemungkinan sekitar 10.000 sampai 12.000. Sehingga setiap kader juga hanya perlu mendampingi mereka yang mau nikah agar sehat sebelum hamil, itu juga hanya sekitar 5 per tahun, hanya cukup mendampingi 5, mengurus 5 tetangganya, yang diurus tetangganya. Oleh karena itu, tim pendamping keluarga yang jumlahnya 2.859, yang tahun ini Pak Kaper harus menyelesaikan melatih ini selesai sebelum bulan Ramadan. Saya kira pasukan ini menjadi kekuatan besar bagi Pak Gubernur, Pak Bupati, dan jajaran. Di Polewali Mandar yang penduduknya paling besar ada 888 tim pendamping keluarga. Berdayakan itu. Memang anggarannya tidak, anggaran pelatihan ada di Pak Yamin itu, Pak Kaper. Jadi segeralah dilatih 2.859. Dan saya kira Bapak Bupati, Wali Kota, Wakil Bupati, Wakil Wali Kota bisa menggerakkan ini tim pendamping keluarga. Ditemukan antara tim pendamping keluarga melalui dinas KB-nya masing-masing. Saya yakin dengan cara begini maka jumlah kehamilan yang juga tidak terlalu banyak, jumlah orang yang nikah juga tidak terlalu banyak,
itu bisa dikawal betul agar tidak ada stunting baru. Ini salah satu cara betul-betul mengerem agar bayi yang lahir di Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat ini bisa betul-betul dijamin panjang badannya mencapai 48 cm, berat badannya mencapai 2,5 kilo. Itulah Bapak Ibu sekalian cara yang bisa kita lakukan untuk menghadang lahirnya bayi-bayi yang tidak sehat atau dalam hal ini potensi untuk stunting. Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, kalau di Sulawesi Barat ini yang nikah sekitar 12.000 misalkan, maka mereka 80% melahirkan di tahun pertama. Sehingga kalau kita bisa menyehatkan calon-calon orang yang mau nikah ini harus periksa dulu, maka sudah hampir sekitar 8.000 bayi yang lahir setiap tahun di Sulawesi Barat ini berasal dari orang yang nikah baru atau baru nikah ya, tahun pertama. Maka ini selamat sudah untuk tidak berkontribusi stunting. Bisa dibayangkan dari manten baru, orang yang nikah-nikah baru, setiap tahun di Sulawesi Barat ada 8.000 bayi yang lahir dari orang yang nikah baru, tapi orang yang nikah baru ini 37% anemia, sehingga bayinya kalau 8.000 itu bisa mencapai sekitar 2.600-nya yang stunting, potensi stunting, panjangnya kurang dari 48, kemudian beratnya kurang dari 2,5 pada saat lahir. Inilah angka-angkanya sebetulnya sudah bisa dibayangkan dan kemudian cara menghadangnya juga sudah bisa dikerjakan dan tenaganya ada. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kalau tadi saya bilang ada faktor sensitif, ya boleh kalau Pak Bupati, Wali Kota, Pak Gubernur mau fokus juga ya faktor sensitif, meskipun pengaruhnya tidak cepat, tapi tetap dikerjakan. Harapan saya seperti air minum, datanya ada di BKKBN ada. Ya, by name by address itu Pak Kaper harus menyediakan kalau seandainya Pak Gubernur, Pak Bupati, Wali Kota meminta data ini. Poliwali Mandar ada 10.492 yang sumber air minumnya tidak layak, misalkan. Kemudian di Mamasa ada 7.569, di Mamuju ada 6.994, by name by address-nya ada. Ya, begitu juga jambannya yang belum layak. Di Poliwali Mandar ada 12.044, di Mamasa ada 10.275 dan seterusnya. Ya, ada by name by address-nya. Begitu juga rumah yang tidak layak huni. Mamasa masih cukup banyak yang tidak layak huni dibandingkan Poliwali Mandar. Ya, ini ada semua datanya. Namun demikian memang ini butuh sentuhan anggaran yang cukup besar. Faktor yang mendekati faktor spesifik tetapi sangat berpengaruh juga, ini saya ingatkan kepada Pak Kaper untuk bisa menurunkan ini. Karena potret kami pasangan usia subur di Sulawesi Barat yang terlalu banyak anaknya masih cukup ada 41,45%. Sehingga di Polewali Mandar, di Majene, ya semualah ini ada banyak pasangan usia subur yang anaknya sudah 3, sudah 4 itu. Ini kalau Pak Yamin, Pak Kapra tidak melayani KB-nya, tidak meng-KB-kan orang-orang ini maka akan tambah lagi anaknya dan semakin jaraknya semakin dekat dan jumlahnya semakin banyak, semakin meningkat stuntingnya. Jadi saya kira ini potret dari Sulawesi Barat di mana memang BKKBN harus kerja lebih keras, Pak Kaper harus kerja lebih keras karena memang masih banyak yang terlalu banyak jumlah anaknya, ya. Dan itu menjadi faktor yang berpengaruh. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, yang terakhir perlu kami sampaikan, kami terima kasih pada Mamasa yang juara ini untuk penyerapan anggaran tahun 2022 100%. Ini luar biasa. Terima kasih untuk Mamasa dan juga Mamuju juga 99% dan semuanya bagus. Mungkin yang perlu ditingkatkan ini di Pasangkayu dan juga Mamuju Tengah yang harapan saya tahun depan bisa lebih meningkat lagi. Dan juga BOKB-nya luar biasa, Majene
kita berikan 2.800.000 diserap dengan baik, kemudian kabupaten kota lainnya masih perlu ditingkatkan ya. Mungkin harapan saya seperti Kabupaten Mamasa, kemarin serapannya masih 67%, yang lainnya saya berharap ini karena anggaran ini untuk stunting terutama, maka saya berharap penyerapan anggaran yang BUKB tahun 2023 harus di atas 95% semuanya. Ya, harapan saya begitu dan bekerja mulai sekarang ya. Ini anggaran yang untuk tahun 2023 saya kira yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, di mana Majene, kemudian Mamasa, kemudian Mamuju, Mamuju Tengah, Pasangkayu, Polewali Mandar, anggaran yang ada BUKB dan fisik, DAK fisik dan BUKB bisa kami sampaikan di sini, dan totalnya untuk seluruh Sulawesi Barat adalah 29 miliar untuk BUKB dan untuk fisiknya 11,6 miliar. Saya berharap penyerapannya jangan seperti tahun 2022. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, saya kira itu beberapa hal yang bisa kami sampaikan, dan kapasitas fiskal keuangan daerah di Sulawesi Barat hampir semua termasuk rendah dan sangat rendah. Ini tidak apa-apa karena justru yang rendah dan sangat rendah ini mendapatkan DAK untuk pemberian makanan tambahan ya bagi ibu hamil dan makanan pendamping ASI, sehingga kapasitas fiskal yang rendah tentu kemudian menjadi kesempatan untuk kita mendapatkan anggaran DAK dalam rangka untuk pemberian makanan tambahan. Yang terakhir tentu kami ikut prihatin Bapak Ibu sekalian ketika memang di Sulawesi Barat masih meningkat sedikit untuk angka stunting, tetapi saya percaya dengan tekad bulat di awal tahun ini dengan Rakerda ini, maka kita harus bisa untuk mengatasi ini, dan kunci suksesnya adalah pemberian makanan tambahan. Itu menjadi sangat penting sekali. Maka kami berharap nanti di periode kehidupan bayi dan balita yang selama pranikah kemudian sampai dengan 1000 hari itu betul-betul asupan itu diberikan. Pak Gubernur, Pak Bupati, Wali Kota atau yang mewakili, saya usul untuk bisa melakukan studi tiru kepada pemerintah daerah yang lainnya, sebetulnya yang nyata-nyata stuntingnya turun. Datanglah ke daerah yang nyata-nyata stuntingnya turun dan programnya memang dilaksanakan dengan sepenuhnya. Ya, saya kira itu dari saya, dan sekali lagi selamat untuk Rakerda, untuk Sulawesi Barat, dan mohon nanti Pak Gubernur dan Pak Bupati dan semuanya bisa memberikan arahan dan juga masukan-masukan bagi kita semua agar capaian percepatan penurunan stunting di masa yang akan datang akan lebih cepat lagi. Terima kasih, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Terima kasih.